Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua sehat selalu. Salam literasi. Anak-anakku, hari ini kita akan mempelajari tentang pentigraf. Di pengertian langkah-langkah dan perbedaan apa sih dengan cerpen. Marilah kita awali pembelajaran kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku semuanya, marilah kenapa sih kita belajar tentang cerita? Karena cerita menurut Al-Quran, di Al-Quran sendiri cerita itu adalah yang paling bagus ya. Banyak kita dengar kisah-kisah di dalam Al-Quran yang telah kita baca. Hari ini apakah anak-anak sudah membaca Al-Quran? Bismillahirrahmanirrahim. Maka mari kita akan baca jika tadi belum sempat ya. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal Qur'an. Jadi dalam surat Yusuf ini diterangkan, kami menceritakan kepadamu kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu. Dan di surat Yusuf pula bahwa menceritakan Al-Quran itu adalah kisah yang bermanfaat. Laqad kana fi qasasihim ibrah liulil albab maka hadisan yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai'in wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Jadi di sini sesungguhnya kisah-kisah mereka itu terdapat ibrah, pengajaran ya bagi orang-orang yang mempunyai akal ulul albab ini. Maka Al-Quran bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Jadi makalah itu kita akan belajar mengenai cerita ya. Kita kompetensi dasar dan indikatornya hari ini memahami pengertian dari pentigraf, mampu menjelaskan langkah-langkah pembuatan pentigraf, mampu membedakan pentigraf dan cerpen. Kemudian menyajikan hasil karya berupa pentigraf untuk keterampilannya. Jadi mampu mempraktekkan pembuatan pentigraf dengan memperhatikan akhlakul karimah. Sekarang kita masuk ke pengertian apa sih pentigraf. Jadi pentigraf itu merupakan akronim dari pen, itu dari cerpen diambil pen ini T3 graf paragraf. Jadi pentigraf adalah cerpen 3 paragraf. Nah ini karya sastra jenis baru ini pertama kali digagas oleh sastrawan dan akademikus dari Universitas Negeri Semarang. Beliau adalah Dr. Tengsu Cahjono. Dinamakan pentigraf karena syarat utamanya cerpen harus ditulis 3 paragraf, tidak kurang tidak lebih. Oke, langkah penulisan pentigraf. Jadi yang pertama menemukan ide ini pasti ya, kita kalau ide itu idenya ini apa ya, sulit sekali, nggak pernah muncul gitu ya. Jadi karena ide ini adalah modal ya, utama sebuah tulisan apapun itu pasti berawal dari ide. Lah ide itu bisa ada di sekitar kita ya. Kalau kemarin kita membahas komik itu luar biasa sekali, anak-anak bagus sekali idenya. Jadi saat ini pentigraf ini, nah caranya bagaimana agar kita tidak kehabisan ide. Yang pertama kita harus belajar untuk peka terhadap lingkungan sekitar kita ya. Contohnya banyak lah yang bisa kita angkat ya. Saat ini misalnya corona, kemudian mau masuk diundur lagi itu juga bisa dibuat cerita ya. Atau misalnya lagi virus drakor atau sinetron apa juga bisa juga. Caranya bagaimana agar kita tidak kehabisan ide? Yang pertama tadi sudah, yang kedua kita aktifkan seluruh indera kita dan mengemas dalam kata-kata apa yang dilihat, dengar dan rasakan. Sesegera mungkin diikat ke dalam tulisan singkat, bisa dalam bentuk narasi atau kalimat sederhana. Jika tak sempat menulis, pastikan kita bisa mengingat setiap kejadian, suasana dan apapun yang berlintasan di sekitar kita. Kita rekam dalam memori otak kita, itulah sumber ide dari tulisan kita. Banyak, saya kira anak-anak sangat kreatif. Kemudian langkah
Kedua, tuliskan kalimat utama. Jadi kalimat utama ini dalam cerita sangat menentukan sekali ya. Kata utama dalam contohnya misalnya kalimat utama, misal si Bambang gitu ya, misalnya Bambang pencuri wifi di rumah tetangga gitu, itu kan biasanya menimbulkan ketertarikan. Nah, nanti akan saya munculkan contohnya. Yang ketiga, masukkan C, yaitu pembuka cerita. Jadi pembuka cerita ini orientasinya, maka kita sebuah prolog yang karena hanya 3 paragraf, jadi harus menarik sekali. Prolognya itu seperti apa, pembuka cerita kita itu seperti apa gitu. Kemudian masukkan lux, jadi rasa. Jadi tahap ini yaitu konflik cerita tersebut, karena sebuah cerita itu pasti ada konflik ya, ada permasalahan di situ. Jadi penulis pun juga harus menceritakan di situ apa konflik yang akan diangkat. Biar ada rasanya ya pembaca itu. Untuk langkah terakhir itu diakhiri dengan ba itu kejutan yang tidak terduga. Di dalam bahasa lain ia disebut sebagai klimaks. Jadi penyelesaiannya, klimaksnya, yang di dalamnya muat satu ending cerita. Keberhasilan pentigraf juga ditentukan di sini. Efek kejut atau tamparan kesan, misalnya wah ceritanya seru, itu pasti setelah membaca semuanya kan di akhir paragraf. Karena sebuah pentigraf hanya 3 paragraf itu harus bisa mengemas semuanya. Jadi ada klimaks juga tetap, kemudian ada konfliknya juga ada. Nah sekarang kita masuk contoh pentigraf yang berjudul Jalan Pengorbanan oleh Mary Srivatma Dewi. Mari kita lihat di sini ya. Jadi contoh pentigraf ini, misalkan ini, bertahun-tahun sudah aku menjalani profesi ini. Hanya pekerjaan ini yang dapat membantu ekonomi keluargaku. Berputar-putar kota Jakarta dengan kendaraan berlambang burung biru. Asam garam macam-macam sudah kurasakan selama membawa penumpang. Aku bersyukur walau harus hidup terpisah dengan istri anakku. Aku tinggal di mes yang disediakan perusahaan di pinggiran kota Jakarta, sedangkan istri anakku di kampung. Aku yakin bila hidupku benar dan hidup istriku benar, hidup kami pasti diberkati Tuhan. Setiap bulan ketika cuti selama beberapa hari, aku pulang ke kampung membawa uang dan menikmati hangatnya kekeluargaan. Di sini diawali dengan kata-kata bertahun-tahun. Nah, jadi ini kan membuat orang-orang penasaran. Oh, ngapain dia bertahun-tahun kan gitu. Kemudian juga prolognya singkat, padat, bisa dipahami dan mengena ya. Untuk paragraf berikutnya, nah di sini silahkan nanti anak-anak bisa membaca, akan merasakan di sini konfliknya, yaitu bagaimana ketika dia menarik taksi, ada orang yang mau melahirkan ya, karena nanti kalau saya bacakan terlalu panjang, jadi anak-anak bisa merasakan konflik yang ada pada paragraf kedua. Nah paragraf ketiga atau terakhir ini adalah klimaks atau penyelesaiannya, yang di akhir kata. Ini yang di akhir kata sungguh menarik ya. Aku ini terimalah uang buat bapak, disodorkan sekepok uang untukmu. Maaf pak, uang bisa dicari, tapi menolong orang belum tentu bisa dilakukan setiap hari. Aku permisi pulang sekarang. Tak lama kemudian suara ayam jantan berkokok. Jadi ini kesimpulannya apa, sungguh sangat menarik ya. Jadi anak-anak, itulah contoh pentigraf. Ciri-ciri pentigraf ya, panjang tulisan hanya 3 paragraf. Satu paragraf hanya memiliki satu gagasan pokok. Ini ciri narasi, ada alur, tokoh, topik juga ada, kemudian latar juga ada. Sama lah, hampir sama kayak cerpen ya. Perbedaan cerpen sama pentigraf jelas. Kalau cerpen bisa panjang, pentigraf hanya 3 paragraf. Perbedaannya terkait itu saja. Sekian dari Bu Indah untuk tugasnya ini. Jadi judul, tokoh, dan setting cerita, mempraktekkan ini selama 1 bulan.